proyek Rempang Eco City di Batam kian memanas usai ribuan warga setempat menolak direlokasi. Proyek yang memicu konflik pertanahan tersebut merupakan salah satu proyek prioritas strategis nasional tahun 2023. Pulau Rempang akan dibangun untuk kebutuhan industri, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi. Pengembangan proyek Rempang Eco City merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat melalui Badan Pengusahaan Karyawan, Perdagangan Bebas atau BP Batam dengan PT Makmur Elok Graha MEG. PT Makmur Elok Graha merupakan anak usaha grup Arta Graha milik Tommy Winata. Perusahaan tersebut didirikan tahun 2002 dan beralamat di Gedung Arta Graha, Jakarta Selatan. Kepala Biro Humas dan Protokol BP Batam, Arya Stuti Airait menyebut PT Makmur Elok Graha membayar sewa tanah Pulau Rempang sebesar Rp26.000 per meter selama 30 tahun. Acara launching program pengembangan kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pengembangan kawasan ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Nah, tentu rencana induk ini diharapkan kawasan Rempang bisa dikembangkan untuk industri, jasa, dan pariwisata. Nah, tentu dengan kemajuan ini adalah hal yang sudah kita nanti dan sudah berjalan 18 tahun. Saya bergembira karena ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. Diharapkan kita bisa memberikan daya saing yang tinggi di kawasan tersebut. Rencana pembangunan proyek Rempang Eco City sudah dimulai sejak 26 Agustus 2004 silam. Saat itu PT Makmur Elok Graha mendapatkan kesempatan membangun Pulau Rempang, Pulau Setotok, dan Pulau Galang dengan total lahan seluas 17.600 hektar dan masa konsesi selama 80 tahun dari pemerintah Kota Batam. Rencananya proyek tersebut bernama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif. Namun rencana itu mandek karena dugaan korupsi. Itu sebenarnya ya, kalau masalah hukumnya sudah selesai. Jadi begini saya urutannya. Tahun 2004 ada MOU antara BP Batam atau Pemda lah ya, untuk pengembangan kawasan wisata di pulau-pulau. Setelah belasan tahun mati suri, proyek ini kembali hidup dan menjadi proyek prioritas strategis nasional. Jumat 28 Juli 2023, PT Makmur Elok Graha menandatangani perjanjian dengan Xinyi Group di Chengdu, Cina di hadapan Presiden Joko Widodo dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Hari ini saya mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam melakukan pertemuan dengan beberapa CEO ternama di China. Kita juga hari ini melakukan penandatanganan MOU dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam, yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 billion US dollar, di mana investasi ini adalah untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Ini SNG Glass adalah salah satu perusahaan pemain terbesar di dunia di bidang kaca, dan di Indonesia akan dibangun juga nomor 2 terbesar di dunia setelah dari China. Produsen kaca Cina, Xinyi Glass Holdings, berkomitmen untuk membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai 11,5 miliar US dollar di kawasan Rempang Eco City dan akan menjadikan sebagai pabrik kaca kedua terbesar di dunia setelah China. Selain itu, pengembangan Pulau Rempang juga diklaim akan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru untuk masyarakat setempat. Investasi ini betul-betul akan memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar 35.000 orang, karena ini adalah hilirisasi pasir kuarsa dan silika yang salah satu akan kita lakukan di Rembang ini. Dan karena itu tadi arahan Bapak Presiden untuk segera kita mengeksekusi dan kita menjalankan agar percepatan proses hilirisasi terjadi. Pemilihan Pulau Rempang bukanlah tanpa sebab. Pasalnya, pulau tersebut masuk wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki letak strategis. Selain itu, Pulau Rempang juga dekat dengan perbatasan Malaysia dan Singapura. Proyek senilai Rp381 triliun ini diprediksi mampu menyerap 306.000 tenaga kerja selama pengembangan kawasan hingga tahun 2080 mendatang. Kalau kita berkaca pada proyek-proyek strategis yang lainnya, apalagi itu melibatkan investasi Cina, itu dengan iming-iming akan menyerap
tenaga kerja sampai ribuan, dan ini akan meningkatkan kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi Rempang. Saya pikir itu hal yang mustahil. Investasi Cina ini tidak hanya membawa uang sebagai investasi, tapi mereka juga membawa manusia pekerja, mulai dari pekerja kasar sampai pada pekerja yang punya skill yang tinggi, dan ini bisa memicu konflik sosial. Siapa ini? Akhirnya tidak ada kejelasan. Lima Menteri datang. Apa gunanya dengan kami? Yang punya rumah di situ. Tanya jawabnya mana? Apa kompensasi yang diberikan pemerintah terhadap warga? Sesaat lagi di iNews File.